Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sahabat-sahabat semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya untuk hari ini ya, kita akan masuk ke pembelajaran awal ya. Alhamdulillah setelah kita liburan, kita masuk ke pembahasan materi ya. Tapi sebelumnya saya persilakan terlebih dahulu kepada KM ya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelumnya kita akan absen dulu ya. Akan cek nanti kehadirannya. Ahmad Nur Fadli, Hadir. Aida Maisha, Aina, Anissa, Anissa Kania, Wahyu, Yunita. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya. Ya, kita berdoa. Ya, kita absen juga sudah. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas tentang sifat godok ya, sahabat-sahabat semuanya. Ya, boleh silakan dibuka dulu bukunya. Ya, oke, silakan sahabat-sahabat semuanya. Ya, sebelum nanti akan dijelaskan apa itu sifat godok, silakan Pak Nur akan bertanya terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat semuanya. Ya, apa yang kalian tahu tentang sifat godok? Silakan ajukan tangannya, silakan. Silakan. KM, apa itu sifat godok yang kamu ketahui? Ada yang tahu? Silakan. Sifat godok atau temperamen ya. Godok itu temperamen. Silakan sahabat-sahabat semuanya. Apa yang kalian ketahui tentang sifat godok? Silakan. Ayo, silakan. Neng, apa itu sifat godok? Iya. Sikap temperamental. Iya. Betul. Oke, baik. Jadi godok itu termasuk sifat tercela, ya. Sifat temperamen yang istilahnya lebih konotasi kepada marah. Itu menurut bahasa. Oke, baik, sekarang yang lain sahabat-sahabat semuanya ada yang mau berpendapat lagi tentang sifat godok itu, ya. Apa sih sifat godok itu? Sebelum nanti kita akan bahas, ya. Silakan sahabat-sahabat semuanya. Pak, godok itu adalah pemarah kepada orang yang tidak saya sukai, boleh seperti itu, ya. Silakan sahabat-sahabat semuanya, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Aduh, Berasal dari kata godoba, ya godu, korban. Sangat pengertian tersebut dengan temperamental atau godok dapat diartikan sebagai pelampiasan seseorang yang merasa kecewa dan rasa depresi. Iya, artinya godok itu adalah pelampiasan rasa kecewa terhadap orang lain, ya. Nah, itu seperti apa nanti kita akan bahas ya. Bagaimana kita cara menyikapi tentang sifat godok itu, ya. Apakah harus kita ikuti atau memang harus kita hindari? Ya. Baik, satu lagi, silakan. Ada yang mau berpendapat? Neng, tadi ya, silakan. Apa itu sifat godok? Ya. Orang yang egois biasanya mudah tersinggung dan temperamen. Iya. Jadi godok itu lebih kepada orang yang ingin menang sendiri gitu ya. Ingin menang sendiri, ingin istilahnya diperhatikan walaupun dia sendiri tidak memperhatikan orang lain dan yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia istilahnya melampiaskan kemarahannya dengan ya tadi sifat temperamen atau godok. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ya.
ketika bicara tentang godok, ya tadi sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat semuanya perwakilan, ya bahwa nanti kita akan bahas apa sih godok, ya. Nah di sini Pak Nur menyampaikan ya materinya itu menghindari sifat godok, ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya artinya apa? Artinya bahwa sifat godok ini harus dihindari karena sifat godok itu termasuk akhlak yang tercela. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya, ya untuk nanti kita akan mencari project ya tentang sifat godok, ya seperti tadi sudah disampaikan oleh perwakilan. Ya baik Pak Nur nanti akan membagi kelompok, ya dan insya Allah nanti ada lembar kerjanya yang nanti akan diisi oleh sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, Pak Nur nanti akan membagi 6 kelompok, ya nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 nanti ada tugasnya yang insya Allah nanti akan dikasihkan kepada sahabat-sahabat semua. Silakan dari 1 dulu, ya 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya, silakan bergabung yang satu dengan yang satu, yang dua dengan yang dua. Ya, silakan sahabat-sahabat semuanya. Sok silakan. Yang satu dengan yang satu. Silakan. Nanti kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan. Nah, kalian silakan mencari tentang pengertian godok. Silakan. Yang kedua, silakan mencari dalil tentang godok. Dalil tentang godok. Yang ketiga, ya, silakan jelaskan tentang cari ya bahaya sikap godok, bahaya sifat godok. Ya. 4, cara menghindari sifat godok. 4, cara menghindari sifat godok. Ya. Yang kelima, ya. Yang kelima itu silakan cari pendapat ulama. Ya, pendapat ulama tentang sifat godok. Ulama tentang godok. Silakan. Yang keenam, ya, silakan cari tentang hikmah menghindari sifat godok. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya silakan ya hasilkan cari persoalan itu ya supaya nanti kalian akan mempresentasikan dan yang lainnya. Ya silakan sahabat-sahabat semuanya mulai dari sekarang ya sudah tadi tugasnya sudah disampaikan. Ya silakan sahabat-sahabat semuanya didiskusikan ya apa yang tadi sudah disampaikan. Menjadi ya cara menghindarinya ya. Oke. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya silakan. Kelompok 1 hasil diskusinya apa itu pengertian sifat godok atau temperamen, dibacakan hasil diskusinya. Silakan. Iya. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kelompok 2, silakan dalilnya. Mana dalilnya? Silakan bacakan. Ayat Al-Qur'annya. Silakan. Atau hadisnya dulu silakan. 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 Sini.
kalau datang tuh baru orang bisa artinya dari Abu Hurairah Ya kan beneran? bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku wasiat. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Laki-laki mengulangi kata-katanya. Beliau tetap bersabda, janganlah kamu marah. Itu hadisnya, ya. Silakan cari Al-Qur'annya. Silakan dibacakan Al-Qur'annya. Artinya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik bagi waktu harta maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang mengamalkannya. Orang-orang yang Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke, terima kasih. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Bahaya sikap bersamai atau menghindari ya. Silakan. Mana kelompok 3? Silakan. Dibacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Silakan. Bahaya sikap temperamental atau godok. Bahaya yang disebabkan oleh sikap temperamental atau godok dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya cenderung memandang pihak lain sebagai pihak yang bersalah, menimbulkan rasa sakit hati pada orang yang menjadi objek kemarahan sehingga mengganggu kenyamanan dalam hidup bermasyarakat, menimbulkan pertengkaran bahkan benturan fisik yang kadang-kadang dapat merenggut nyawa, menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan sehingga menjadi sebab ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan dalam menjalin kehidupan. Menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan pelakunya pada akhlak tercela seperti ghibah, fitnah, dan adu domba. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih kelompok 3 hasil diskusinya. Ya, pencariannya kelompok 4. Silakan. Silakan kelompok 4. Suaranya dikeraskan, silakan. Silakan. Membiasakan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindarkan diri dari sikap temperamental. Kontrol diri memerlukan perjuangan dan keberanian melawan ego, karena harus ada kesungguhan melawan nafsu diri yang cenderungnya mencari berbagai kesenangan. Seseorang yang senang mengikuti hawa nafsunya sesungguhnya sudah tertawan dan diperbudak oleh nafsunya. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 4, kelompok 5. Silakan kelompok 5 hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok kami memilih pendapat dari ulama Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa adalah salah satu dorongan jiwa yang jika tidak terkendali dapat merusak akhlak dan perilaku seorang. Al-Ghazali menekankan pentingnya mengendalikan marah dengan menghilangkan sepenuhnya. Karena marah dalam keadaan tertentu diperlukan untuk melindungi diri atau agama. Baik, terima kasih. Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Silakan. Jadi orang yang mampu mengendalikan diri akan mendapatkan banyak keutamaan dan manfaat. Yang pertama, menjadi pribadi yang toleran. Yang kedua, mendapatkan keridhaan Allah SWT. Yang ketiga, mendapatkan derajat yang tinggi karena dianggap memiliki batin yang kuat. Yang keempat, dapat memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Dan yang kelima, menjadi seorang penyabar karena menahan diri untuk tidak marah dan mengalami kesabaran. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat sahabat-sahabat semuanya. Ya, materi tentang godok ya kita sudah cari ya, sudah kita pahami sahabat-sahabat semuanya, dan alhamdulillah ya di penghujung pembelajaran kita ya Pak Nuryanto akan menyimpulkan ya hasil dari sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, di sini sahabat-sahabat semuanya ada tujuan pembelajaran ya. Jadi
Tujuan pembelajarannya di sini ada menganalisis manfaat menghindari sifat godok atau temperamen. Ya, nanti tadi sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat semuanya bahwa sifat temperamen itu harus dihindari. Oke, yaitu manfaatnya bagaimana kita supaya lebih tenang, ya, supaya lebih istilahnya nyaman dan yang lainnya. Tidak mengikuti hawa nafsu. Maka tadi ada sifat kontrol diri dan yang lainnya. Menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamen yang menumbuhkan sikap kontrol diri. Ya, tadi sudah disampaikan juga. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat semuanya sudah mencari referensi untuk pembahasan tentang sifat buruk. Ada yang meyakini atau menunjukkan bahwa sikap temperamen itu merupakan larangan, ya, dari agama. Maka tadi sudah disampaikan dalil-dalilnya, ya, yang disampaikan oleh hadis baginda Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasul sampai mengingatkan, ya, berkali-kali berwasiat bahwa jangan marah. Nah, artinya bahwa marah itu adalah sifatnya dari setan. Ya, setan itu adalah yang merusak, ya. Maka sebaik-baiknya manusia, ya, di dalam firman Allah itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 bahwa istilahnya orang yang mendapatkan maghfirah Allah itu adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya, orang yang mampu menahan dirinya dan mampu memaafkan orang lain. Itu ya, sahabat-sahabat semuanya. Sebenarnya di sini ada para ulama, ya, memberikan definisi, ya. Itu dokter Nasid, ya, memberikan bahwa marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hatinya. Sebab ya, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya, bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya, bisa menjaga diri kita sebaik-baiknya, jangan sampai terprovokasi, ya, jangan sampai nanti kita dengan kemarahan kita malah kita yang akan rugi sendiri. Ya, itu saja sahabat-sahabat semuanya, kurang lebihnya Pak Nurianto mohon maaf, ya, kalau ada kesalahan dari penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.